Pekan pertama Maret, KPK melakukan tangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sebagai upaya pemulihan kerugian negara, KPK juga melelang barang rampasan dengan nilai limit sekitar 26,2 miliar rupiah. Selengkapnya dalam KPK 24 jam. Mengawali bulan Maret, KPK melakukan tangkap tangan terhadap pelaku dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. KPK kemudian menetapkan FAR selaku Bupati Pekalongan periode 2021-2025 dan 2025-2030 sebagai tersangka. KPK turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit kendaraan serta barang bukti elektronik atau BBE milik pihak-pihak terkait. Sementara FAR ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Pada rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi tata kelola pemerintah Kota Magelang, KPK menjelaskan adanya potensi risiko pada sejumlah sektor rawan, terutama terkait usulan pokok pikiran atau POKIR dan dana hibah. Salah satunya adalah potensi moral hazard, di mana program seringkali disalurkan secara subjektif atau sengaja diarahkan demi kepentingan keluarga dan kelompok tertentu. KPK merekomendasikan sejumlah langkah strategis, yaitu Pemda wajib memastikan seluruh program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, visi misi kepala daerah, serta kemampuan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi, KPK bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRPTNI, Forum Pimpinan PTKN, Forum Rektor Indonesia, dan Tempo Institute menggelar webinar bedah buku perguruan tinggi berintegritas tanpa gratifikasi. Bedah buku ini tidak hanya membahas substansi buku, tetapi juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik baik antara perguruan tinggi dalam memperkuat sistem pengendalian gratifikasi. Buku ini diharapkan dapat meningkatkan literasi anti korupsi sekaligus mendorong terwujudnya ekosistem perguruan tinggi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Fluktuasi skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia merupakan cerminan persepsi atas tata kelola dan integritas nasional secara menyeluruh, bukan semata-mata rapor kinerja tunggal KPK. Pada pertemuan bersama Transparansi Internasional Indonesia atau TII, Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan, meskipun KPK telah melaksanakan amanat undang-undang secara maksimal melalui trisula penindakan, pencegahan, dan pendidikan, hasil akhir IPK sangat bergantung pada respon dan performa pemerintah secara luas. KPK mendorong adanya sinergi nyata dan kontribusi aktif seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga swasta guna mengintervensi perbaikan. KPK melelang barang rampasan negara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Jakarta 3 dan KPKNL Tangerang 1. Sebanyak 25 lot barang dengan total nilai limit sekitar 26,2 miliar rupiah akan dilelang secara daring pada Rabu 11 Maret 2026. Calon peserta lelang berkesempatan meninjau langsung barang-barang yang akan dilelang, khususnya kategori barang bergerak, melalui proses unwazing yang diselenggarakan di Gedung Rubasan KPK, Cawang, Jakarta Timur. Ragam barang yang akan dilelang, mulai dari kategori barang bergerak, elektronik, hingga barang-barang bermerek seperti tas dan sepatu. KPK menegaskan agar badan usaha milik negara atau BUMN tidak menyalahgunakan prinsip Business Judgment Rule sebagai dalih untuk menutupi praktik korupsi dalam pengambilan keputusan bisnis. Penegasan tersebut disampaikan dalam kick-off meeting monitoring perbaikan sistem yang digelar di Gedung Merah Putih KPK dengan melibatkan sejumlah BUMN yang sebelumnya pernah ditangani kasusnya oleh KPK. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan pasca penindakan guna memastikan praktik korupsi tidak kembali terulang di lingkungan BUMN. KPK juga menekankan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas, serta pembenahan tata kelola organisasi untuk menutup celah terjadinya penyimpangan dalam pengambilan keputusan korporasi.
Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan pertama Maret yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.